Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai dulur, gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini aku mau apa nih? Mau review buku ini yang nanti akan dijelaskan oleh suamiku. Tapi sebelumnya kenalin, mungkin dari kalian belum tahu siapa nih aku tuh namanya Alia Puspitasari. Biasanya dipanggil Lia, bisa dipanggil Alia juga bisa. Nah, ini mungkin wajah baru buat kontennya Mas Lutfi, karena sekarang Mas Lutfi bikin kontennya nggak cuma sama adiknya tapi sama istrinya juga gitu. Nah, biar gak kelamaan, langsung aja semuanya nanti buat pembahasan bukunya langsung aku serahin sama suamiku ya gitu. Halo sedulur semua, dimanapun kalian berada, kabarnya baik aja kan? Alhamdulillah baik. Walaupun di tengah-tengah bencana ya, ada banjir, gempa dan sebagainya, tetap kita harus semangat ya Lord. Semangat berkarya, oke? Siap. Baik, sekarang saya ditemani sama istri saya karena saya kemarin baru menikah ya. Ini kak. Barakallah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau dulu sama adik saya, sekarang sama istri saya. Dan sekarang tempatnya di rooftop, yaitu di atap. Di atap, kalau nggak percaya tuh lihat ke belakang ada atapnya kan, itu pohon-pohon tinggi. Jadi sekarang kita di rooftop, teman-teman semua, sedulur semua yang melihat sini ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan review buku Mau Ikut Nabi atau Ulama. Jadi konten saya ini sudah vakum, berhenti atau belum membuat lagi selama hampir 9 bulan ya, karena ada kesibukan lain. Jadi ini kita mulai lagi, merefresh lagi apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Baik, tanpa berlama-lama, jadi kita akan membahas sekarang halaman ke-31. Tentang apa? Tentang hak cipta dalam pandangan syariah. Jadi memang buku ini membahas tentang fikih, syariah dan lain sebagainya. Jadi begini lor, dalam Islam, dalam sejarah literatur Islam itu tidak dikenal istilah hak cipta atau hak paten kalau sekarang. Jadi orang dulu atau ulama ya, atau ulama zaman dulu itu ya, atau para ilmuwan lah, para ilmuwan Islam, ulama itu berkarya itu bukan untuk komersial, bukan untuk mencari uang, tetapi mereka berkarya menulis untuk karena memang sebuah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada mereka. Jadi seluruh semua harus tahu bahwasanya zaman dahulu, zaman ulama Islam, ilmuwan Islam itu tidak ada yang namanya istilah hak cipta. Jadi dulu hampir semua ulama, agamawan atau ilmuwan Islam itu berkarya, bekerja hanya untuk memperjuangkan atau untuk mencari ridha Allah, tanpa mengkomersialkan, tanpa menjualnya atau meminta royalti gitu. Jadi memang hasil pemikiran mereka atau hasil pemikiran yang telah Allah berikan kepada mereka itu baik berupa buku ilmiah, barang atau jenisnya, itu mereka dedikasikan untuk kemaslahatan umat. Jadi yang mereka kerja apa? Yang mereka kejar apa? Yaitu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa embel-embel apapun, royalti dan sebagainya. Di sini penulis mengilustrasikan bahwasanya coba kita bayangkan gitu kan, kalau seandainya Imam Al-Bukhari ini adalah imam ahli hadis yang telah meriwayatkan ratusan ribu hadis bahkan jutaan, dan beliau mempunyai kitab Sahih Al-Bukhari yang disitu kitab paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi kalau di antara hadis itu kitab yang paling sahih, tapi derajatnya di bawah Al-Quran itu. Jadi penulis mengilustrasikan bagaimana seandainya misalkan Imam Bukhari meminta royalti kepada setiap penerbit bukunya atau kitabnya,
dan percetakan yang menyebarkan hadis-hadis beliau yang sudah beliau kumpulkan selama bertahun-tahun. Seharusnya pakai logika ya, beliau ini Imam Bukhari menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Ya karena tadi beliau harusnya mendapatkan royalti dari setiap penerbitan pencetakan kitab-kitabnya yang masih kita nikmati sampai sekarang ini. Itu kan logikanya. Tapi tidak gitu kan, karena memang Imam Bukhari, ulama zaman dulu itu memang berkarya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk komersial seperti itu. Kemudian lagi misalkan ulama Islam lain, misalkan Ibnul Haytham ini adalah ilmuwan Islam penemu optik. Bagaimana kalau beliau meminta royalti, meminta penghargaan dari para produsen kamera atau optik gitu kan, karena beliaulah yang pertama kali tercatat sebagai penemu optik yang sekarang jadi kamera. Sehingga kalau beliau dan ahli warisnya, keluarga yang meminta royalti kepada produsen optik atau kamera, maka beliaulah orang yang paling kaya juga gitu, sampai sekarang. Tapi ternyata tidak. Beliau memang menemukan atau menciptakan gitu kan, menemukan optik untuk kemaslahatan umat dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Misalkan lagi penulis juga mencontohkan Imam Az-Zahrawi. Imam Az-Zahrawi ini adalah orang atau ilmuwan Islam yang telah mengajarkan ilmu bedah kedokteran yang telah beliau ciptakan atau kreasikan pertama kali, yang sekarang sudah tersebar di mana-mana, di rumah sakit pasti ada dokter bedah, spesialis bedah dan sebagainya. Itu adalah warisan atau misalkan warisan dari Imam Az-Zahrawi, seorang ilmuwan Islam yang telah menyebarkan atau mengajarkan ilmu bedah dalam ilmu kedokteran. Itu ya lor. Baik, setelah kita tahu Islam itu tidak mengenal istilah hak cipta, maka kita harus tahu bahwa bagaimana awal munculnya istilah hak cipta itu dari mana. Nah, ternyata di sini di buku ini penulis menjelaskan bahwasanya hak cipta itu bermula dari Prancis, Eropa. Jadi justru wacana hak cipta ini muncul dari orang-orang barat, karena memang orang-orang barat itu hampir sebagian besar atau mayoritasnya itu memang mencari materialisme seperti itu. Sehingga dalam manhaj mereka, hidup mereka, karena memang mereka hidupnya materi semua ya, wacana ini adalah untuk memperkaya diri gitu. Tercatat bahwasanya wacana ini atau hak cipta ini muncul pertama kali di Prancis sekitar tahun 1791 Masehi. Jadi abad ke-18, masih sudah lama ya, yang menginginkan bahwa setiap ilmuwan harus mendapatkan perlindungan dan penghargaan materi atas karya yang dihasilkan. Kemudian wacana ini terus berlanjut dan akhirnya menjadi undang-undang resmi negara dengan berbagai perubahan dan penambahan materi undang-undang sekitar tahun 1967 Masehi. Lalu seiring berkembangnya zaman, manusia dari waktu ke waktu terus berinovasi dan berkreasi. Makin banyak penemuan ilmiah yang terbaharui, membuat negara-negara muslim akhirnya berpikir untuk mengikuti aturan ini. Jadi setelah tadi muncul di Prancis, di Eropa abad 18, kemudian terus digaungkan sampai abad ke-20, muncullah regulasi undang-undang hak cipta. Kemudian negara-negara muslim akhirnya ikut ke mereka gitu kan, ikut untuk menciptakan atau membuat undang-undang tentang hak cipta seperti itu, termasuk negara kita Indonesia gitu kan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melindungi hak sang ilmuwan yang sudah bersusah payah bekerja mengotak-atik otak yang kemudian melahirkan sebuah karya ilmiah yang bernilai tinggi. Jadi memang tujuannya untuk menghargai dari sang kreator, sang penulis, sang penemu, ilmuwan dan sebagainya. Karena karya tersebut bisa berupa hasil pemikiran
yang dituangkan dalam sebuah buku atau juga sebuah benda fisik yang punya fungsi dan menolong banyak hajat manusia lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu hak etik dan hak materi. Jadi perlu sedulur tahu bahwasanya dalam hak cipta ini setidaknya ada dua hak penemu atau ilmuwan yang dilindungi dan terjaga rapi. Yang pertama hak etik dan yang kedua hak materi. Apa itu hak etik dan hak materi? Hak etik contohnya ialah bahwa setiap orang yang meniru, mengutip, kalau itu sebuah pemikiran atau mengerjakan sesuatu yang sama dengan karya si penemu, ia harus mencantumkan nama si penemu aslinya, tidak mengaku-ngaku bahwa itu miliknya sendiri, padahal itu hasil jiplakan dan copy paste dari orang lain yang merupakan penemu aslinya. Jadi hak etik ini lebih kepada apa ya, amanah ilmiah etika kita ketika copy paste gitu Bang, mengcopy atau menjiplak dari hasil teman orang, kita harus mencantumkan dari mana ini sumbernya gitu. Apa tahu sekarang kan ada istilah plagiat atau plagiasi, itu memang karena memang sumber dari hak cipta. Jadi memang para ulama, kalau untuk urusan hak etik ini, para ulama muslim telah jauh mencontohkan ini, karena memang para ilmuwan muslim itu sangat menjunjung tinggi nilai etik dalam menuntut ilmu, atau istilahnya adalah amanah ilmiah, pertanggungjawaban ilmiah seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hak materi. Hak materi itu adalah memberikan otoritas penuh bagi si penemu atas penemuannya tersebut, baik itu memberikan nama, label, dan juga otoritas reparasi jika terjadi kekeliruan atau juga penambahan materi dan sebagainya. Jadi hak materi ini adalah hak bagi si penemu, si penulis atau si pencipta itu untuk memberikan sebuah nama, istilah, label, dan sebagainya. Dan pastinya juga bahwa setiap nilai materi yang dihasilkan dari penjualan karya tersebut, kalau memang mau dikomersialkan, kembali ke kantong pribadi penemu, dan siapapun itu atau pihak manapun itu tidak berhak menjual dan mengkomersilkan barang atau karya temuannya, kecuali dia harus menyetorkan hasil komersialisasi itu kembali ke penemunya, atau royalti lah, seperti itulah ya. Karena memang undang-undang melindungi hak materi si penemu untuk menerima setiap rupiah yang dihasilkan dari hasil karyanya tersebut. Sekarang kan di Indonesia udah banyak ya, hak cipta buku, terus hak cipta lagu dan sebagainya, yang kemarin baru disahkan sama Presiden kita Jokowi, seperti itu. Baik sedulur semua, setelah kita mengetahui sejarah dan juga pandangan sedikit selayang pandang tentang hak cipta, maka sekarang kita masuk kepada pandangan syariahnya gimana. Jadi memang di dalam Islam atau dalam fikih itu memang tidak satu suara ulama gitu, ketika menyikapi bagaimana hak cipta ini. Ada kelompok ulama yang membolehkan, ada juga yang melarangnya, seperti itu, seperti biasalah ya dalam fikih seperti itu. Dan masing-masing kelompok juga ada dalilnya gitu kan. Dan ini nanti bisa seluruh lihat dalam kitab misalkan Fiqhun Nawazil karya Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, atau juga kitab Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asyirah karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Selanjutnya kita akan melihat apa argumentasi dari kelompok ulama yang melarangnya. Jadi argumentasinya itu memang kelompok ulama ini melarang adanya hak cipta bagi setiap karya yang dihasilkan, karena sejatinya karya yang dihasilkan itu ialah buah pikiran dan otak ialah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap pemberian Allah harus kembali kepada Allah untuk kemaslahatan manusia lain. Kalau ada hak cipta, justru itu mempersempit maslahat, karena orang lain tidak bisa memanfaatkannya secara bebas kecuali dengan membayar atau sejenisnya. Kelompok ulama yang melarang adanya hak cipta ini
berpegang dengan beberapa dalil atau argumentasi. Yang pertama, menciptakan karya sama dengan menyebarkan ilmu. Jadi menurut kelompok ini, membuat karya atau menuliskan suatu informasi ilmu adalah sama halnya menyebarkan ilmu pengetahuan. Dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu memang sebuah kewajiban seorang muslim. Karena itu kewajiban, maka tidak ada imbalan untuk sebuah kewajiban. Bahasa Arabnya itu la syukra 'alal wajib, seperti itu. Kemudian argumentasi kedua yaitu kitmanul ilmi atau menyembunyikan ilmu. Jadi menurut kelompok ulama ini, membuat suatu karya ilmiah kemudian mengunci dengan sebuah hak cipta sehingga tidak ada orang yang bisa mengaksesnya kecuali dengan membayar dan sejenisnya adalah salah satu bentuk menyembunyikan ilmu atau kitmanul ilmi yang dilarang oleh syariah Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya ia akan dipecut oleh Allah di hari kiamat nanti dengan tali pecut dari neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, jadi itu sedulur semua, bahwasanya kelompok yang melarang ini punya dua argumentasi. Yang pertama, menciptakan karya sama dengan menyebarkan ilmu, dan itu merupakan sebuah kewajiban seorang muslim. Yang kedua, kitmanul ilmi atau menyembunyikan ilmu, dan itu dilarang oleh Islam. Itu kelompok pertama ya lor. Kemudian kita berlanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok ulama yang membolehkan. Inilah suara mayoritas ulama kontemporer sekarang yang digawangi oleh Majma' Fikih Islam Internasional yang ada di Kuwait, seperti itu kan. Dan sudah jelas mendukung adanya cipta melalui keputusan Muktamar ke-5 di Kuwait tahun 1988 tentang hak paten dan sejenisnya. Mereka punya juga argumentasi dan kuat juga, seperti itu kan. Yang pertama apa? Yaitu menyebarkan ilmu boleh dapat upah. Kalau tadi misalkan kelompok yang melarang bahwa menyebarkan hasil ilmu atau intelektual itu adalah suatu kewajiban karena bagian dari menyebarkan ilmu, maka tidak ada imbalan untuk ilmu. Itu menurut kelompok yang melarang ya. Tetapi di sini kata ulama yang membolehkan, pernyataan itu jelas tidak selamanya benar, karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya yang paling layak untuk kalian ambil imbalan atau ongkos ialah kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan, maka juga diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu kan. Dan ilmu pengetahuan serta sains misalkan yang menjadi kekayaan intelektual itu bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat dari imbalan materi seperti itu. Lebih jauh lagi misalkan bahwa sebuah karya ilmiah adalah sebuah kemanfaatan yang dinikmati untuk maslahat umat, dan ulama 4 mazhab sepakat bahwa sebuah manfaat itu mempunyai nilai materi dengan bukti bahwa Nabi SAW pernah menikahkan seorang sahabat dengan mahar hafalan Al-Quran. Itu yang pertama lor. Dan argumen yang kedua adalah menghasilkan karya sama dengan bekerja. Jadi menghasilkan sebuah karya intelektual adalah pekerjaan otak dan sekaligus pekerjaan tangan sendiri. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita itu sangat menghargai sebuah pekerjaan yang dihasilkan dengan tangan sendiri. Bahkan beliau mensifati itu sebagai penghasilan yang paling baik. Misalkan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah bersabda,
"Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyabu?" Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Jadi Nabi pernah bersabda atau pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang penghasilan apa atau pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasul. Kemudian beliau menjawab, penghasilan dari kerja tangannya sendiri dan semua jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Itu yang kedua loh. Dan argumen yang ketiga yaitu maslahat. Jadi hak cipta ini ada maslahat atau kebaikan yang lahir dari adanya hak cipta. Apa itu? Yaitu bisa memberikan motivasi bagi para ilmuwan lain untuk terus berkarya karena tahu bahwa karyanya mendapat penghargaan dan dilindungi oleh undang-undang yang sangat ketat. Para ilmuwan termotivasi untuk terus melahirkan karya-karyanya. Jadi adanya hak cipta ini justru memiliki manfaat atau maslahat atau kebaikan apa, yaitu memotivasi orang-orang atau ilmuwan, penemu, pencipta itu terus berkarya. Karena apa? Karena ada hak cipta, dilindungi, dihargai, sehingga kerja keras kita itu dihargai, dilindungi dan juga diapresiasi seperti itu, apresiasi. Kemudian yang keempat lor, argumennya yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan daripada memberikan manfaat. Jadi ini sebuah kaidah fikih ya yang berbunyi daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan, lebih diutamakan daripada memberikan manfaat. Jadi memang kelompok ulama yang kedua ini yang bolehkan berargumen bahwasanya membiarkan sebuah karya bisa ditiru dan dijiplak untuk disebar manfaatnya memang sebuah kebaikan dan sebuah kemaslahatan. Tetapi di situ ada mafsadah atau kerusakan apa? Yaitu bahwasanya karena tahu bahwa karya yang dihasilkan tidak mendapat penghargaan publik dan juga tidak dilindungi, malah bisa digandakan serta ditiru sebebasnya, justru membuat para ilmuwan, para pemikir, para penulis, para pencipta ogah atau tidak mau untuk menuangkan karyanya lagi. Kenapa? Karena tadi tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi, gampang ditiru, apalagi sekarang zaman internet, medsos, digital, semuanya bisa menirunya, menjiplak dan sebagainya. Akhirnya nanti apa? Akibatnya umat akan sepi dengan karya-karya para ilmuwan yang tentunya ini sebuah kerugian besar bagi umat. Para ilmuwan menjadi antipati untuk terus berkarya karena karyanya tidak mendapat tempat yang layak. Dan memang ini adalah sebuah hal yang manusiawi. Kenapa? Karena manusia itu umumnya ingin dihargai dengan apa yang ia telah hasilkan berupa karya emas yang memberikan banyak manfaat kepada umat. Kemudian yang kelima argumennya yaitu amanah ilmiah atau pertanggungjawaban ilmiah. Jadi memang hak cipta ini juga mewujudkan adanya pertanggungjawaban ilmiah. Kalau sebuah karya tidak dilindungi dengan hak cipta, lalu kemudian disebar, di copy paste, dijiplak, gitu, diplagiasi dan seterusnya, tentu sehingga tidak diketahui siapa yang memulai, maka tidak diketahui juga siapa yang akan bertanggung jawab atas karya ini kalau memang terjadi kerusakan atau kekeliruan atau kesalahan, sehingga siapa yang punya paten untuk meluruskan ini semua. Jadi memang tidak ada amanah ilmiah, artinya kalau semua tidak ada hak cipta, maka itu justru mengandung sebuah kerugian besar, kesalahan. Kan kenapa? Karena memang nanti menyebabkan tidak ada orang yang bertanggung jawab dari karya ilmiah itu. Kenapa? Karena tiap orang itu memang tidak mau, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Kemudian yang keenam atau yang terakhir argumennya yaitu al-ghunmu bil ghurmi. Jadi ini adalah sebuah kaidah fikih yang artinya yaitu
orang yang telah bersusah payah akan menghasilkan, dia juga mestinya layak mendapatkan sesuatu yang ia kerjakan. Jadi ada al-gunmu bil wurmi atau al-khoraj bil doman. Jadi orang yang sudah bekerja keras, bersusah payah untuk menghasilkan sebuah karya, sebuah produk, itu harus diberikan apresiasi, berikan penghargaan, dan ia layak mendapatkan itu gitu kan. Jadi membuat sebuah karya itu adalah sebuah pekerjaan yang sulit ya semua, tidak gampang, sulit, yang tidak semua orang bisa. Maka seharusnya sudah mendapatkan imbalan dan lainnya dari apa yang ia hasilkan berupa karya ilmiah dan sejenisnya, sehingga dia merasa dihargai dan merasa ada penghormatan, penghargaan buat dia, seperti itu. Jadi itu lor review kita pada sore hari ini, karena ini sore di Pati, Jawa Tengah, sore ya. Oleh karena itu tadi sudah ada saya paparkan dari sejarah, kemudian dari selayang pandang apa itu hak cipta, kemudian bagaimana syariah atau Islam memandang hak cipta. Ternyata tidak satu suara, ada dua kelompok ulama yang melarang ataupun membolehkan, dan semuanya ada dalilnya atau argumentasinya masing-masing. Jadi silahkan sedulur semua memilih yang mana, mau mengambil pendapat yang melarang silahkan, mau mengambil pendapat yang membolehkan juga silahkan, bebas, kita punya kebebasan yang luar. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host kita yang cantik ya pada sore hari ini. Sudah dandan lama soalnya. Oke teman-teman dan dulur semuanya, itu tadi review dari Mas Lutfi. Terima kasih untuk perhatiannya, dan kalian bisa milih bebas ya, maksudnya bebas milih mana yang kalian yakini. Apakah kalian yang memilih untuk dilarang untuk ada hak paten dan hak cipta itu, atau kalian milih yang diperbolehkan, itu bebas. Yang penting kalian pilih mana yang kalian yakini. Itu tadi review bukunya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kita akan nyambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih ya atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat dalam penyampaiannya tadi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mampir ke channel ini terus ya. Jangan lupa tonton terus channel ini, karena channel ini bermanfaat, jadi share kepada teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Seluruh semua, halo. Dadah. Dadah.